Shalom adik-adik, kita akan mulai kebaktian kita pada hari Minggu ini. Mari sebelumnya kita mau tenangkan hati kita mau tenangkan pikiran kita mau masuk dalam kebaktian online pada hari ini. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Bapa di surga, kami akan mulai kebaktian online kami pada hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja di antara kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami kedamaian, memberikan kami ketenangan. Sehingga ketika kami beribadah, sungguh kami boleh fokus untuk datang menyembah Tuhan, mendengarkan cerita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Semuanya pasti baik, semuanya di dalam lindungan Tuhan. Dan terlebih lagi ini hari Minggu adalah harinya Tuhan, karena itu kita patut bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersuka. Sambil tepuk tangan ya semuanya ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka, mari bersuka, selamanya bersuka citalah. Ya, adik-adik, jadi selamanya kita harus bersuka. Kenapa? Karena Tuhan terlebih baik dan Tuhan teramat baik. Karena itu jangan capek-capeknya kita datang ke gereja. Kalau udah bisa datang ke gereja, jangan capek-capeknya dengerin firman Tuhan. Jangan capek-capeknya bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan aja gak pernah capek. Jadi kita untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, jangan pernah
lelah. Karena itu mari kita dengan sukacita lagi kita angkat pujian, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, jadi apa yang Tuhan lakukan itu sebenarnya sedang membangun iman kita supaya kita jadi sebuah bangunan yang kokoh. Dengan apa? Dengan firman Tuhan sebagai dasarnya. Jadi karena itu adik-adik kita butuh firman Tuhan, kita butuh mengasihi Tuhan supaya apa? Supaya tidak ada kerjaan ataupun supaya nggak dimarahin sama ibu atau bapak begitu ya. Tetapi supaya hidup kita ini tidak goyah. Hidup kita ke depannya ketika nanti waktu adik-adik dewasa itu punya firman Tuhan yang jadi patokan hidup. Karena itu mari kita mau renungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Karena itu kita mau renungkan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah hidup kita boleh menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami sebagai bukti kami mengasihi Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya dengan hati yang taat kami boleh dengar dengan baik dan kami boleh lakukan. Terima kasih ya Bapa, pimpin sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan cerita adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Oke, shalom adik-adik, kita akan dengarkan cerita. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kitab bilangan. Seluruh kitab bilangan kita akan pelajari. Nah, jadi masih ingat enggak? Waktu di dalam kitab Kejadian, itu Allah berfirman kepada Abraham, kalau Abraham akan dibuat menjadi satu bangsa yang besar sekali. Akan dibuat menjadi satu bangsa yang banyak jumlahnya. Nah, inilah digenapi di dalam kitab bilangan. Jadi seperti namanya adalah kitab bilangan. Jadi kitab ini itu mengisi dimulai dengan satu perhitungan atau yang namanya sensus penduduk dari bangsa Israel. Nah, jadi bangsa Israel itu dihitung mulai dari suku yang pertama, sukunya si Ruben ada berapa, kemudian Simeon, kemudian Lewi, Yehuda, seterusnya sampai suku yang terakhir yaitu suku Benyamin. Dan enggak disangka-sangka ternyata dari Abraham yang tadinya tidak punya anak, cuma punya anak Ishak. Kemudian Ishak punya 2 anak, Yakub dan juga Esau. Nah, dari Yakub itu punya 12 anak dan makin lama makin banyak dan ternyata jadi ribuan deh, bahkan hampir ke jutaan. Wah, ternyata bangsa ini sangat banyak. Itu yang diceritakan dari kitab bilangan. Dan benar-benar lah ternyata firman Tuhan kepada Abraham itu digenapi. Janji Tuhan bagi Abraham itu enggak main-main. Dan memang bangsa Israel jadi satu bangsa yang besar. Bukan hanya bangsa yang besar, tapi bangsa ini ditakuti oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Contohnya ketika di kitab Keluaran, bangsa ini ditakuti sebenarnya oleh Firaun. Akhirnya Firaun membuat bangsa ini jadi budak dan ditekan. Bahkan ada beberapa orang atau beberapa anak itu harus dibunuh. Kenapa? Karena bangsa ini sangat banyak. Kemudian juga ketika bangsa ini berjalan di padang gurun, nah ternyata bangsa ini juga ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Sehingga banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan bangsa ini. Dan memang di kitab bilangan ini banyak sekali bagaimana ceritanya. Bagaimana ketika firman Tuhan sudah turun seperti Cece Lisa cerita dan juga Kosanto cerita begitu ya. Firman Tuhan sudah turun di Gunung Sinai dan mereka mau jalan nih ke tanah Kanaan. Nah, ketika mereka mau jalan ke tanah Kanaan, kitab bilangan juga cerita bagaimana 12 pengintai itu pergi ke tanah Kanaan. Kemudian mereka intai tanah itu dari ujung sampai ke ujung. Ternyata orang-orang dari 12 pengintai itu hanya 2 orang yang berkata positif, yaitu siapa? Kaleb
dan juga Yosua. Sisanya berkata negatif. Itu ada di kitab Bilangan. Kemudian juga ada cerita tentang bagaimana Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan karena Musa itu melanggar perintahnya Tuhan. Jadi ceritanya waktu itu mereka tidak punya minum. Kemudian karena Musa saking kesel, terlalu kesal dengan bangsanya, akhirnya ketika Tuhan suruh Musa pukul sekali, gunung batunya itu ya, ingat ada batu, kemudian Musa harus keluarkan air dari gunung batu itu, disuruh pukul sama Tuhan, ternyata si Musa mukulnya 2 kali, padahal cuma sekali. Nah inilah alasan kenapa Musa tidak bisa masuk. Ini juga ada di kitab Bilangan. Kemudian juga ada cerita tentang nabi yang namanya Bileam. Nah nabi ini juga ceritanya seru nih, ada juga di kitab Bilangan. Bagaimana nabi ini disuruh untuk mengutuk bangsa Israel, karena waktu itu raja di sekitar itu, Raja Moab dan juga raja-raja di sekitarnya takut kepada bangsa Israel. Ternyata keledainya si Bileam ini bisa berbicara. Tapi ternyata akhirnya Bileam ketika sudah mau maju menghadapi kutukan, udah mau mengutuk bangsa Israel, malah memberkati bangsa Israel. Nah ini juga ada di kitab Bilangan, jadi kitab Bilangan ini seru adik-adik. Kita akan bahas lebih dalam nanti ketika kita isi cari tahu yuk waktu nanti siang. Tetapi ada satu garis merah adik-adik tentang kitab Bilangan ini. Jadi kitab Bilangan ini kita belajar bagaimana tentang Allah dan juga tentang diri kita. Apa itu? Jadi kita Bilangan mengajarkan kita bagaimana Allah itu menepati janjinya kepada Abraham digenapi lewat Israel. Allah juga terus memimpin bangsa Israel sekalipun bangsa Israel berjalan di padang gurun menghadapi kesulitan. Allah menjaga. Kemudian Allah juga tetap menopang bangsa Israel. Jadi di dalam kitab Bilangan dikisahkan bagaimana bangsa Israel itu jatuh bangun di dalam dosa, tetapi Allah tetap mengasihinya. Itulah yang dapat kita pelajari dalam kitab Bilangan, dan jangan pernah menyerah juga untuk dapat mengikuti Allah. Seperti bangsa Israel yang boleh tetap ikut Tuhan seperti Musa, Yosua dan juga Kaleb. Demikian cerita hari ini adik-adik, nanti kita akan bahas lebih dalam di dalam Cari Tahu Yuk. Sampai ketemu di dalam Google Meet, Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami supaya kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.